Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlil Nursali Sadenegoro dengan NIM 0559287758. Di sini saya akan menjelaskan tugas 1. Yang pertama ada rangkuman dari algoritma dan pemrograman komputer. Kedua ada sejarah Java dan perkembangannya. Yang ketiga algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Algoritma didefinisikan sebagai serangkaian instruksi logis dan terstruktur untuk memecahkan masalah. Sementara pemrograman adalah proses implementasinya dalam bahasa komputer. Di beberapa sumber yang saya ambil, topik intinya yang konsisten dibahas meliputi tipe data, struktur kontrol, pencabangan dan perulangan, array, serta teknik dasar pencarian dan pengurutan dengan flowchart dan pseudocode digunakan sebagai alat bantu rancang. Java adalah bahasa pemrograman yang awalnya dikembangkan oleh James Gosling di Sun Microsystems pada tahun 1991 dengan filosofi utama Write Once, Run Anywhere atau WORA. Prinsip ini dicapai dengan mengkomplikasi kode ke bytecode yang kemudian dieksekusi oleh Java Virtual Machine atau JVM, memungkinkan berjalannya di berbagai sistem operasi. Meskipun sintaksnya mirip C++, Java didesain lebih sederhana dan aman, misalnya dengan manajemen memori otomatis. Kini dikelola oleh Oracle, Java terus menjadi teknologi fundamental yang menggerakkan berbagai aplikasi mulai dari pengembangan Android, game populer seperti Minecraft, hingga sistem back-end skala besar untuk perusahaan seperti Netflix dan LinkedIn. Kemudian flowchart algoritma perhitungan gaji karyawan dimulai dari mulai atau start. Selanjutnya diinisiasi melalui input golongan dan jam lembur. Setelah diinisiasi diseleksi golongan. Jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok 5 juta. Jika ya, masuk ke gaji pokok 5 juta, tapi jika tidak, diseleksi lagi. Jika golongan sama dengan B, maka gaji pokok 6.500.000. Jika ya, masuk ke gaji pokok 6.500.000, tapi jika tidak, diseleksi lagi. Jika golongan C, maka gaji pokok 9.500.000. Jika iya, masuk ke gaji pokok 9.500.000, tapi jika tidak, sama dengan 0. Nah, lanjut diseleksi jam lembur. Jika jam lembur sama dengan 1, maka persentase lembur 0,30. Jika iya, masuk ke persentase lembur 0,30. Jika tidak, diseleksi lagi. Jika jam lembur sama dengan 2, maka persentase lembur 0,32. Jika iya, masuk ke persentase lembur 32. Jika tidak, jika jam lembur sama dengan 3, maka persentase lembur 0,34. Jika iya, masuk ke persentase lembur 0,34, tapi jika tidak, diseleksi lagi. Jika lembur sama dengan 4, maka persentase lembur 0,36. Jika iya, masuk ke persentase lembur 0,36. Jika tidak, diseleksi lagi. Jika jam lembur lebih dari sama dengan 5, maka persentase lembur 0,38. Jika iya, persentase lembur sama dengan 0,38. Jika tidak, persentase lembur sama dengan 0 atau error. Lanjut, dihitung gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persentase lembur. Kemudian dihitung lagi
total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur, outputnya total penghasilan, kemudian selesai. Kemudian algoritma pseudocode-nya yaitu diawali dengan mulai, kemudian inisiasi input golongan dan jam lembur, selanjutnya seleksi golongan. Jika golongan sama dengan A, maka gaji pokok 5 juta, jika tidak, lanjut. Jika golongan sama dengan B, maka gaji pokok 6.500.000. Tapi jika tidak, jika golongan sama dengan C, maka gaji pokok 9.500.000. Tapi jika tidak, maka gaji pokok sama dengan 0 atau error. Terus diakhiri jika. Lanjut lagi, seleksi jam lembur. Jika jam lembur sama dengan 1, maka presentasi lembur 0,30. Jika tidak, jika jam lembur sama dengan 2, maka presentasi lembur 0,32. Jika tidak, jika jam lembur sama dengan 3, maka presentasi lembur 0,34. Jika tidak, jika jam lembur sama dengan 4, maka presentasi lembur 0,36. Jika tidak, jika jam lembur lebih dari sama dengan 5, maka presentasi lembur 0,38. Jika tidak, maka presentasi lembur 0 atau error. Akhiri jika, kemudian dihitung gaji lembur, yaitu gaji pokok dikali presentasi lembur, terus menghitung total penghasilan, yaitu gaji pokok ditambah gaji lembur, kemudian outputnya total penghasilan, terus selesai, ditutup dengan selesai.